Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup. Jiwaku yang lapar, kenyangkanlah, segarkanlah aku ya Roh Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih banyak kepada Bapa oleh sebab hari Sabat ini adalah hari kesukaan bagi kami. Walaupun kami belum berkumpul di gereja, kebanyakan gereja masih belum boleh dibuka, tetapi kami berterima kasih oleh sebab ada Tuhan yang hidup yang memelihara kami. Kami mau merenungkan dari firman-Mu pada hari Sabat ini untuk menjadi kekuatan rohani bagi kami semua. Sertailah kami oleh Roh Kudus-Mu, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada hari Sabat pagi ini, saya berterima kasih kepada Bapak Didi Ratu dan istrinya Ferni Ratu yang memberikan saya kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan untuk kita nikmati pada hari Sabat pagi ini. Saya memilih judul Penderitaan Manusia dan Kasih Allah. Ini berkaitan dengan situasi yang kita sedang hadapi sekarang, bahwa kita masih ada di dalam situasi COVID-19. Kalau di Amerika, maka ini adalah gelombang kedua di mana ribuan kasus yang sedang terjadi, dan anggota gereja kami di Riverside saja sudah beberapa yang kena juga, tapi puji Tuhan karena umumnya sembuh oleh sebab kemurahan Tuhan. Jadi pada saat ini saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan situasi ini berkaitan dengan judul yang saya pilih ialah Penderitaan Manusia dan Kasih Allah. Apakah ada kasih Allah di dalam penderitaan manusia? Saudara-saudara sekalian, ada buku yang pernah saya baca lama yang lalu, ya. Saya temukan buku yang namanya Almanak. Orang Manado kenal sekali dengan kata almanak ini, terutama orang-orang tua. Ini adalah bahasa Greka yang dibahasa Inggriskan, dan dalam bahasa Indonesia adalah artinya kalender. Almanak ini adalah buku himpunan semua informasi yang telah terjadi setiap tahun, dan ini diterbitkan setiap tahun. Jadi saya menduga, seperti saudara juga menduga barangkali, bahwa COVID-19 ini akan dicatat kapan dia mulai, dari mana, dan berapa banyak negara yang kena, berapa banyak yang menderita, berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang meninggal oleh sebab ulah daripada COVID-19 ini. Bukan hanya COVID-19, tetapi di dalamnya juga banyak informasi mengenai gempa bumi, banjir bandang, kebakaran hutan, peperangan, dan hal-hal yang lain yang penting-penting yang perlu diingat oleh manusia sebagai bagian dari sejarah dunia. Ada 3 orang yang saya kutip memberikan komentar mengenai penderitaan manusia ini. Pertama, Martin Luther King Jr. Dia berkata bahwa setiap langkah mencari keadilan, ia mau cari keadilan di Amerika ini, menuntut pengorbanan, penderitaan, dan perjuangan. Lalu Angelina Jolie
menyebutkan sakit dan penderitaan adalah kunci semua jendela, yang tanpa itu tak ada kehidupan. Baginya, setiap aspek kehidupan manusia adalah penderitaan. Elizabeth Kubler-Ross menuliskan, orang-orang yang paling indah adalah mereka yang telah mengalahkan apa yang disebut penderitaan. Mampukah orang Kristen mengalahkan penderitaan? Siapakah yang dapat kita andalkan untuk mengalahkan penderitaan? Saudara-saudara sekalian, hidup ini, kalau saya cakup dari apa komentar-komentar orang tentang penderitaan, hidup adalah campuran dari perasaan susah dan senang. Terserah bagaimana caranya kita menyikapi perasaan susah dan senang ini. Dalam Alkitab disebutkan bahwa memang hidup itu adalah perjuangan. Karena yang kita ikut di dalam iman kita adalah orang yang biasa di dalam kesusahan. Jadi, life is a struggle and struggle could mean suffering. Hidup itu adalah perjuangan dan itu bisa berarti penderitaan. Lalu kita boleh bertanya, dari manakah sumber penderitaan ini? Apakah manusia diciptakan memang untuk menderita? Alkitab memberikan kepada kita 3 bagian sumber penderitaan. Pertama, setan. Kedua, manusia itu sendiri. Ketiga, dosa. Karena semua sudah berbuat dosa, jadi kita menderita akibat dosa kita sendiri. Di pihak Allah, Alkitab mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih adanya. Jadi ia memerintahkan kepada semua orang Kristen 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 untuk saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Nah sekarang mari kita coba cari tahu, kalau penderitaan itu datang dari setan, bagaimana? Saudara-saudara sekalian, Alkitab membeberkan kepada kita bahwa setanlah yang telah menjerumuskan manusia ke dalam lubang penderitaan. Kejadian 2 ayat 17, Tuhan memberikan satu hukum kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua buah kamu boleh makan, kecuali yang satu, ialah pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan makan, karena pada saat kamu makan, kamu akan mati. Saudara-saudara, Kejadian 3 membeberkan kepada kita upaya setan untuk tidak mempercayai akan firman Allah. Jadi Hawa tertipu, Adam ikut-ikutan. Hawa percaya kepada firman daripada ular yang mewakili setan. Lalu kemudian oleh sebab kasih sayang Adam, dia mau sehidup semati, maka ia makan juga. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi ketika dia makan buah yang dilarang Tuhan itu? Pertama, ada perasaan takut. Oke, mari kita lihat secara kejiwaan. Rasa takut mendatangkan kecemasan. Kecemasan mendatangkan stres. Stres mendatangkan penyakit. Penyakit membawa mati. Nah, itulah kehidupan manusia yang datang dari setan. Ketika mereka telah melanggar akan hukum Tuhan, Tuhan memang mengumumkan tentang penderitaan manusia terang-terangan. Pertama kepada Hawa, Hawa, aku akan menambahkan kesusahanmu waktu engkau melahirkan. Lalu kepada Adam, Tuhan katakan kepadanya bahwa ia akan bekerja keras dengan suar peluh. Dengan keringatmu engkau akan mencari nafkahmu selama engkau hidup. Jadi Tuhan telah mengumumkan kepada manusia
bahwa keluarga manusia oleh sebab pelanggaran hukum Tuhan di Taman Eden akan terus-menerus menderita. Itulah yang kita lihat datang dari setan yang pertama. Yang kedua adalah cerita klasik tentang Ayub. Ayub tidak tahu bahwa pernah setan berkunjung ke surga. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Setan, dari mana kamu dan mau kemana?" Lalu kemudian Tuhan juga tanyakan kepadanya, "Apakah kamu mengenal hambaku Ayub?" Ayub itu adalah orang yang jujur, orang yang setia, takut akan Allah, setia kepada Allah, imannya kuat, kerohaniannya terkenal di mana-mana, sebab setiap pagi ia mempersembahkan korban demi anak-anaknya. Jadi korban bakaran itu adalah untuk memperingati akan kesalahan-kesalahan daripada anak-anak mereka, supaya Tuhan mengampuni dan menyucikan mereka. Jadi kita boleh gambarkan dari situ betapa rohaninya Ayub sebagai kepala keluarga. Dan sudah tentu hidup rumah tangga mereka itu sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau penderitaan itu datang dari manusia, memang Alkitab sudah mengatakan, misalnya Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, bahwa manusia itu secara naluri sudah jahat. Setiap hari berpikir yang jahat. Sehingga Yeremia menguatkan dengan menuliskan di dalam pasal 17 ayat 9 bahwa hati manusia itu memang jahat semata-mata. Dari saudara sekalian, pikirkanlah ini. Siapa yang merencanakan peperangan? Manusia. Siapakah yang merencanakan pembunuhan, balas dendam? Manusia. Siapakah yang mendatangkan kesusahan kepada sesamanya? Manusia. Manusia. Dia bisa saja minum alkohol berlebihan, mengendarai kendaraan, lalu mencelakakan dirinya sendiri, menderita sendiri, bahkan banyak kali mencelakakan orang lain. Jadi membawa penderitaan kepada orang-orang yang lain. Itulah manusia. Jadi memang kita ini perlu pertolongan di luar kuasa manusia untuk menjadikan kita baik, supaya kita terlepas daripada penderitaan yang silih berganti datang ke dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang Alkitab katakan adalah dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua sudah berbuat dosa sehingga kurang kemuliaan Allah. All have sinned, no one is exempt. Jadi semuanya kita sudah berbuat dosa. Lalu kemudian kepada dosa ini dalam Romawi pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut, kematian. Tetapi karunia Allah, pemberian Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada antidot daripada dosa, ialah Yesus Kristus. Kita berdosa membawa penderitaan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kalau kita tidak mawas diri penyebab dosa itu, maka kita akan terus-menerus menderita oleh sebab ulah kita sendiri. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan, apakah memang Allah menjadikan manusia untuk menderita, diciptakan untuk menderita? Apakah tindakan dari Tuhan? Dalam Mazmur 8 ayat 4-5 ada pertanyaan pemazmur. What is man that you are mindful of him? Siapakah manusia sehingga engkau peduli akan dia? Saudara-saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23.
Tetapi karena Tuhan peduli akan kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Itu jelas di dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Memang kita mati karena memang kita telah mengalami nasib kematian, tapi kematian akibat dosa yang dari nenek moyang kita. Tapi mati kekal telah ditanggung oleh Yesus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan sebab iman kita kepada Yesus, anak Allah, membuat kita ini boleh mendapat hidup yang kekal. Jadi kita boleh terlepas dari penderitaan. Dengan kata lain, tidak terus-menerus kita harus menderita di atas dunia ini. Ada waktunya Tuhan akan menutup dosa, menghentikan dosa, menghentikan penderitaan. Lalu kemudian menggantikan orang percaya itu dengan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah menyentil tadi tentang usaha setan yang didatangkan kepada Ayub, orang yang jujur setia, yang beriman kuat kepada Allahnya. Kita perlu seperti Ayub. Sebab di dalam penderitaan, Ayub bersabar. Kepada kita juga di dalam penderitaan kita setiap hari, Roma 12 ayat 12, Paulus menyarankan kepada kita, berlaku sabar dalam sengsara, tapi bertekun di dalam doa. Sabar adalah sifat khusus daripada orang-orang yang disebut sebagai umat Allah. Wahyu 14 ayat 12. Orang sabar adalah orang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, Ayub dia tenang-tenang saja ketika teman-temannya datang kepadanya, disangka untuk menghibur, tetapi akhirnya memberikan tuduhan kepadanya. Ada dosa tersembunyi yang engkau simpan, yang mendatangkan penderitaan ini. Ditambah dengan istrinya yang mengatakan kepadanya bahwa kutukilah Allahmu lalu matilah. Karena ia tidak tahan melihat penderitaan dari suaminya dan kesusahan yang telah menimpa akan keluarganya. Saudara-saudara sekalian, kita perlu hidup dengan penuh kesabaran, penuh ketenangan, penuh iman yang kuat, agar supaya kita tidak perlu terus-menerus untuk menderita. Ayub menunjukkan bahwa ia kuat dalam imannya, dan Ayub 14 ayat 14-15 memberikan gambaran kepada kita bahwa ia tahu manusia itu kalau mati tidak berdaya. Tapi kalau tiba gilirannya, dia sudah siap. Dia menunggu gilirannya. Tetapi dengan iman yang ada dalam hatinya selama dia hidup itu, dia katakan, ia akan memanggil, Allah akan memanggil, ayat 15. Dan aku akan menjawab. Luar biasa. Inilah iman Ayub yang perlu kita tiru. Dalam semua keadaan, kita mempunyai iman yang hidup. Kalaupun mati, kita percaya bahwa di seberang kuburan ada kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kekal. Dari fana menjadi baka. Kehidupan yang diberikan oleh Allah sendiri untuk kita nikmati dalam kerajaannya. Jadi sebagai orang Kristen, mari kita ingat Matius pasal 16 ayat 24. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa barang siapa mau mengikut aku, pertama, ia harus menyangkal dirinya. Lalu yang kedua, dan memikul salib. Dan yang ketiga, lalu mengikut aku. Jadi, bagi pengikut-pengikut Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi penurut hukum-hukumnya, jangan lupa ada salib yang harus dipikul. Salib penderitaan. Bisa saja penderitaan itu karena
suami atau istri atau anak-anak atau ekonomi atau tidak ada pekerjaan dan banyak hal yang lain menjadi salib kehidupan kita. Tapi terimalah itu. Bukan hanya itu. Wahyu pasal 12 ayat 17 mengingatkan kepada kita bahwa setan marah kepada perempuan itu, tapi pergi memerangi benihnya yang lain. Siapa benihnya yang lain itu? Dikatakan, ialah mereka yang menurut hukum-hukum Allah dan yang mempunyai iman kepada Yesus Kristus, mempunyai kesaksian akan Yesus Kristus. Lalu Paulus mengingatkan kepada pendeta muda Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat 12, bahwa kamu yang saleh akan menderita penganiayaan. Luar biasa, saudara-saudara. Telah diingatkan dalam Alkitab bahwa kita ini akan menderita karena nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kepada kita ketika dia menulis 1 Petrus pasal 2 ayat 21 bahwa bagi maksud inilah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Banyak jejak Yesus yang kita sedang ikuti. Kepada orang lain yang belum mengikuti semua jejak Yesus, lebih baik untuk mendapat kepastian masuk surga, ikutilah jejak Yesus. Karena itu yang dikatakan, Yesus panggil kita untuk mengikuti jejak-jejaknya. Salah satunya hari Sabat. Kita menyucikan Sabat sebab Yesus menyucikan Sabat. Yesus mengasihi, itu sebabnya kita mengasihi semua orang. Dan kita siap untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja. Yesaya 53 memberikan gambaran bahwa Jesus is a man of sorrow, tears, and agony. Yesus itu adalah orang yang biasa di dalam kesusahan. Kalau Ibrani pasal 4 menyebutkan bahwa ia mengalami semua pencobaan yang kita alami, tapi dia tidak mau buat dosa. Demikian juga dengan kita. Kalau kita dicoba dengan berbagai pencobaan, penderitaan, kesukaran, sakit, jangan berbuat dosa dengan mengutuk Allah atau mempersalahkan Allah. Ayub tidak mempersalahkan Allah. Demikian juga kita, jangan mempersalahkan Allah karena ia mau, apalagi kalau kita menderita karena nama Yesus, itu adalah berkat bagi kita. Sekarang pertanyaan kita yang lain ialah, bagaimanakah caranya agar supaya kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus itu, dapat mengurangi akan penderitaan ini? Jawaban yang pertama adalah, turutlah firman Allah. Pada waktu orang muda yang kaya dalam Matius 19 datang bertanya kepada Yesus, apakah yang wajib aku perbuat untuk mendapat hidup? Maka Yesus hanya menjawab kepadanya, turutlah hukum-hukum Allah. Jadi penurutan itu penting. Dan kalau kita menurut, Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan berbahagia. Berbahagia yang membaca Alkitab, berbahagia yang mendengar firman Tuhan, dan amat terlebih berbahagia orang yang mempraktekkan akan firman Allah itu. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, hidup ini harus selalu diserahkan kepada Tuhan. Karena kita ini bukan milik kita lagi. 1 Korintus 6, 19-20 mengatakan bahwa kita bukan milik kita lagi karena kita sudah dibeli dengan harga tunai. Sudah selesai dibayar. Jadi kita harus memuliakan Tuhan selalu. Mengikut akan kehendaknya. Supaya kita berkenan kepadanya dan mendapat pertolongan-pertolongan daripadanya dalam masa-masa kesusahan seperti yang kita sedang alami sekarang ini. Mari kita maju terus ayat yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 17 menganjurkan agar supaya orang Kristen teruslah berdoa. Jangan putus-putus berdoa. Selain berdoa, kita ini
sepenuhnya menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan yang memiliki akan hidup kita ini. Kalau kita berdoa dan memohon pertolongannya, meminta keperluan-keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan, sesuai tulisan Paulus pada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayat 19 ialah, Allah akan memenuhi keperluanmu sesuai dengan kekayaan rahmat-Nya yang ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kamu. Jadi Yesus adalah jaminan hidup kita. God will provide. Tuhan akan menyiapkan apa yang menjadi keperluan kita. Itu sebabnya Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan, marilah kita dengan berani hati menghampiri takhta anugerah Tuhan, agar supaya kita boleh mendapatkan pertolongan yang kita perlukan pada masanya. Jadi saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya mau mengajak kepada saudara-saudara sekalian, mari kita ingat pesan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku. Itu pesan Yesus. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah pohon dan kita adalah cabang-cabangnya. Kita akan berbuah apabila kita tetap melekat pada pohon. Tapi kita, kalau keluar dari Yesus, maka kita tidak dapat apa-apa. Hidup kita ini tidak berguna di luar Yesus. Jadi perlu kita tinggal di dalam Yesus Kristus selalu. Dengan cara menyerahkan diri kepadanya, menghampiri takhta anugerah-Nya. Dengan demikian maka semua beban hidup kita serahkan kepadanya. Marilah menjadi pengikut Yesus Kristus. Marilah jadi setia kepadanya. Marilah menyerahkan diri hanya kepadanya. Karena upah iman kita besar. Ketika Yesus datang, Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan kepada kita, kita akan menempati rumah yang besar di sorga. Karena kepada orang Filipi, Paulus katakan, kewargaan negara kita ada di sorga. Jadi, kalau Yesus datang, dia mau ambil kita pulang ke sorga, karena kita adalah penduduk surga. Di dunia ini kita bangsanya yang suci. Tapi kita ini adalah orang-orang yang harus menerangi orang lain dengan beban Injil. Agar supaya banyak orang boleh datang kepada Yesus, menerima Yesus, dan disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau begitu saudara-saudara, karena Yesus akan datang mengambil kita untuk pergi ke tempat di mana Dia berada, mari kita ingat bersama-sama satu kali lagi. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah semua kekhawatiranmu, kecemasanmu, problemamu, masalahmu yang engkau tanggung dalam hidup sekarang ini. Serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang peduli akan kita. Kita bersyukur memiliki Allah pencipta, Allah penebus, Allah pemelihara, dan Dialah akan datang untuk mengambil kita pulang ke surga, bebas dari dunia penderitaan ini. Tapi selagi di dunia, mari kita menanggung penderitaan seperti Dia. Karena kebenaran, maka kita tidak akan berterima kepada banyak orang, tapi syukur kepada Tuhan karena kita adalah bahagian dari umat Allah di atas dunia ini. Berapa di antara saudara mau menyerahkan diri kepada Tuhan pada hari Sabat pagi ini? Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam di sorga, kami mensyukuri firman-Mu. Di dalamnya ada kekuatan iman bagi kami menghadapi akan masa-masa sulit di dunia ini, keadaan dunia yang serba tidak menentu. Kami hanya dapat mempercayakan hidup kami kepadamu. Terimalah kami sebagaimana kami ada.
Tuntunlah kami pada jalan-Mu. Biarlah kami hidup oleh bantuan Roh Kudus untuk hidup tenang, sabar, beriman, sampai Yesus datang menyelamatkan kami ke sorga. Terima kasih untuk janji-Mu, Engkau akan datang mengakhiri semua penderitaan manusia, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih karena kita boleh jumpa lewat live stream ini. Dan biarlah kita memilih tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dalam kerajaan-Nya.